Salah satu harta yang kita miliki adalah 57.000 ton emas yang konon dipinjam oleh Amerika kepada Indonesia. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian baru yang masih belum gabung sama eDesignery TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya, As ingin mendoakan kepada kalian semua yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan dan kehidupan dan urusan pekerjaan, dimakbulkan setiap impian, dipelihara kebahagiaan dan diberikan kesejahteraan dalam hidup selamanya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video dari channel Top Info. Oke, kali ini kita ingin melihat tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk bantu subscribe juga channel Top Info ini, tanda dukungan kita. Oke, kita ingin melihat kali ini menguak misteri hutang 57.000 ton emas Amerika kepada Indonesia. Oke, ingin tahu apa cerita nih? Betul apa enggak? Gimana faktanya? Yuk, ikut As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Percaya atau tidak, sebenarnya sejak dulu sampai hari ini kita semua rakyat Indonesia harusnya hidup bergelimang harta. Bukan hanya karena Indonesia dilimpahi banyak hal, namun kita punya piutang besar sekali dari negara-negara di dunia, Amerika khususnya. Sejak zaman penjajahan atau bahkan lebih jauh lagi, sudah tidak terhitung banyaknya harta-harta nenek moyang yang diboyong keluar. Memang tidak ada bukti yang valid, namun percayalah jika kita dulunya sangat kaya raya. Salah satu harta yang kita miliki adalah 57.000 ton emas yang konon dipinjam oleh Amerika kepada Indonesia. Bayangkan 57.000 ton emas kalau dibagi kepada semua orang Indonesia, berapa banyak ya yang bakal kita dapatkan? Mungkin lebih dari 10 kilo per orang. Atau kalau dikonversikan, jumlahnya mungkin lebih dari jutaan triliun rupiah. Kita berhak atas ini, namun kenyataan yang ada jauh berbeda. Hingga kini, emas-emas tersebut misterius, entah keberadaannya maupun lebih-lebih status kepemilikannya. Konspirasi tingkat tinggi telah berlaku di sini. Lalu, seperti apa sebenarnya misteri dari hutang emas seharga triliunan dolar ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Green Hilton Memorial Agreement, bukti sah hutang Amerika. Seperti yang sudah disinggung di bagian pengantar, banyak sekali harta-harta kita yang terbang ke luar negeri. Akan sangat panjang untuk menelusuri kenapa dan bagaimananya. Namun yang jelas, pada akhirnya harta-harta yang rata-rata berbentuk emas ini terkumpul sebagian dengan jumlah sekitar 57.000 ton tadi. Amerika Serikat lewat presiden mereka, John F. Kennedy, meminta belas kasih Presiden Soekarno untuk meminjam harta ini demi pembangunan Amerika. Presiden pertama kita itu menyetujuinya dan kemudian perjanjian ini dituangkan dalam Green Hilton Memorial Agreement yang dibuat pada tahun 1963. Hal ini jadi bukti cukup valid kalau Amerika punya hutang besar kepada kita. Udah ada buktinya kan? Kontroversi isi perjanjian. Oh, ada kontroversinya juga. Pada perjanjian tersebut, diketahui Soekarno memberikan emas-emas itu. Namun, sebagai imbalannya, Presiden pertama ini meminta royalti sebesar 2,5% per tahun. Di samping itu, Presiden Soekarno juga memberikan izin kepada Amerika untuk menambang di Indonesia, asal emasnya sama sekali tidak boleh dibawa keluar. Kennedy menyetujui hal ini. Bahkan ia menyanggupi jika perjanjian ini dilanggar, maka negaranya siap menerima sanksi berupa pengembalian paksa 57.000 ton emas tadi. Perjanjian pun ditandatangani banyak orang dan saksi. Sayangnya, implementasi janji ini pun mulai terlihat goyah dan tidak seperti apa yang seharusnya. Kematian Kennedy berbuah fatal bagi perjanjian Hilton. Tak lama setelah perjanjian tersebut dibuat, atau tepatnya di tahun 1963, Kennedy pun tewas terbunuh dalam sebuah parade di tahun yang sama.
Kematian ini pun berbuah fatal terhadap implementasi perjanjian penting itu. Kabar ini tentu saja mengagetkan Bung Karno. Pasalnya, skenario seperti ini tidak pernah terbayangkan olehnya. Sudah jelas beliau segera menuntut semua harta ini dikembalikan, namun sayangnya hal tersebut tidak pernah terrealisasi. Konon, emas-emas berharga itu dipindahkan ke suatu bank dan kemudian diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Ya, gimana boleh jadi kayak gitu kan? Kematian Kennedy berdampak pada lengsernya Soekarno. Selang 2 tahun dari kematian Kennedy atau tepatnya tahun 1965, terjadilah pergolakan besar di Indonesia yang dikenal dengan G30S. Diduga ini juga merupakan skenario buatan untuk melengsarkan Soekarno dari kepemimpinan. Dalangnya sendiri diduga adalah CIA. Benar saja, setelah tragedi ini usai, posisi Soekarno terus turun dan akhirnya didepak oleh juniornya sendiri, yakni Soeharto. Masih teringat akan hutang-hutang Amerika? Soekarno terus berkeinginan menuntutnya. Namun fisiknya sudah lemah dan sakit-sakitan, apalagi posisinya sudah bukan orang berpengaruh lagi. Pada akhirnya, seiring dengan kematian sang presiden pertama, maka raib sudah harapan Indonesia untuk mendapatkan warisan yang tak keruan banyaknya itu. Rusaknya perjanjian berbuah di keruknya tanah Papua. Meskipun sangat berat, kehilangan 57.000 ton emas bukan hal yang terlalu buruk. Setidaknya Indonesia masih punya cadangan emas yang melimpah di Papua. Sayangnya perjanjian penting itu tidak lagi valid. Dan dimulai dari era Soeharto, Freeport mulai mengais emas-emas di tambang Grasberg dan membawa semuanya. Mereka hanya membayar royalti yang sangat sedikit dibandingkan jumlah yang dibawa. Hingga hari ini, emas-emas Papua terus dikeruk dengan egois. Pemerintah yang sekarang mungkin akan berupaya untuk memperbaiki keadaan walaupun kesannya lambat. Atau mungkin jangan-jangan malah memberikan izin untuk eksplorasi emas yang lebih besar di wilayah Papua lainnya. Miris, ini sama sekali tak seperti rencana Bung Karno dan hasilnya memang benar-benar buruk bagi Indonesia. Bayangkan jika semua harta ini tetap di Indonesia, entah emas warisan atau emas Freeport, kita pasti jadi milioner sekarang. Orang-orang yang tinggal di gerobak sampah atau kolong jembatan mungkin sudah bolak-balik trip ke Eropa, saking kayanya. Sayangnya, apa yang terjadi bukan seperti itu. Andai sejarah bisa dipelintir, mungkin semuanya bisa benar-benar berbeda sekarang. Tentang emas-emas warisan itu, apakah bangsa Indonesia sanggup merampasnya kembali? Nah, tadi kita dapat saksikan kupasan misteri hutang 57,000 ton emas ya. Ini pun dah separuh tahun sebenarnya, Masya Allah. Dan benar kata yang dikatakan oleh admin Top Info tadi, kalau ini telah 57,000 ton emas dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Bayangkan setiap rakyat Indonesia itu nggak ada bakalan yang susah, nggak ada bakalan yang berada dalam keadaan yang gimana ya, pada tahap yang sukar dengan kehidupan sekarang. Dan ternyata ada misterinya di situ. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya Presiden Soekarno memberikan pinjaman emas yang berbentuk emas ni kepada Amerika Syarikat waktu itu, Presiden Kennedy. Dan kita melihat bagaimana udah ada perjanjiannya, tapi terbatal disebabkan oleh kematian Kennedy, telah menyebabkan seakan-akan perjanjian itu luput bersama Kennedy, begitu kan? Walhal itu kan keabsahannya udah ada kan, udah disahkan gitu kan. Itu sepatutnya valid digunakan kerana ada hitam putihnya gitu, ada detailsnya di situ. Jadi kenapa ia tidak dikatakan tidak valid ataupun tidak dapat dikembalikan kepada Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, Indonesia sekarang dikeruk lagi ya, diambil lagi segala macam daripada Indonesia, daripada Freeport itu, daripada di Papua itu diambil lagi, dibawa terus ke Amerika. Kita melihat bagaimana inilah harta Indonesia, milik Indonesia, di tanah bertuahnya Indonesia. Kenapa keadaan ini berlaku? Dan
kita dapat lihat mungkin ada di sebaliknya ada sesuatu yang di sebalik kejadian ini, di sebalik perjanjian ini, kerana kedua-dua presiden, iaitu Presiden Soekarno dan juga Presiden Kennedy, kedua-duanya telah pun meninggal gitu kan. Dan isu ini masih tidak dapat diselesaikan kerana dikatakan bahawa perjanjian ini tidak valid. Wahal kita lihat apa yang terjadi kepada Amerika sekarang, mereka kaya raya, mereka mendominasi ekonomi dunia, sedangkan Indonesia masih lagi berada udah keadaannya udah membaik, tapi bukankah sepatutnya lebih baik daripada sepatutnya hari ini? Dan ya Allah Maha mengetahui segalanya, dan kita doakan agar Indonesia terus cekal, kuat, tabah. Kayanya kalian itu daripada hatinya udah luar biasa banget, apatah lagi kalau kalian kaya dunia gitu kan, kaya dengan harta dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang menjadi milik kalian tetap menjadi milik kalian, dan semoga Allah sentiasa mengangkat darjat dan memberikan rahmat yang luar biasa buat Indonesia dan seluruh negara-negara Islam terutamanya. Dan semoga misteri ini terungkap suatu hari nanti, dan diberikan pengadilan yang sepenuhnya, diberikan Indonesia itu hak dan keadilan yang sepatutnya didapatkan oleh Indonesia. Itu pendapat peribadi As. Kalau salah, minta maaf. Dan sampai kat sini dulu video reaction As untuk kali ini. Jumpa lagi di lain video insyaAllah. Maaf kalau teremosi. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Dadah.